dari KPK, kita diminta belajar di sini, Pak. Ketika kita berkunjung ke KPK itu, kita diminta belajar konsepnya di sini. Regulasi pusat, instruksi Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017, apa yang diperpreskan oleh Presiden itu harus kita segera laksanakan. Kemudian Permendikbudnya juga sama, dari tahun 2019 kita sudah mulai pendidikan anti korupsi, kemudian disempurnakan oleh Perda dengan Pokja pendidikan anti korupsi. Kebetulan tim Pokja pendidikan anti korupsinya saya sendiri. Pagi ini kami dari Purwakarta bisa menyambut kedatangan tim dari Dinas Pendidikan Kota ya, Kota Gorontalo. Dulu pernah ke sini ya Pak bersama Pak Wali ya. Sempat ke sekolah waktu itu, sempat kan ya? Jadi Bapak enggak dulu ke Ciwangi. Oh Bapak enggak ya? Enggak ke sana. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kita dapat surat dari Bapak ya. Saya terima langsung dan saya sudah sampaikan ke Pak Kabin, ke kepala sekolah baik SD maupun SMP. Saya berterima kasih. Selamat datang di Purwakarta Pak. Panas Pak, nggak tahu Gorontalo panas nggak ya? Panas sekali. Panas ya? Ini dua musim Pak, panas dengan panas sekali. Panas sama panas sekali ya. Terima kasih Pak. Jadi Bapak udah 2 kali ke sini, berarti ada ekspektasi dari Bapak ke Kabupaten Purwakarta, khususnya ke Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran. Sekolah yang saya terlibat dari mulai pendirian dulu tahun 2003, karena saya waktu itu masih ngajar Pak. Saya masih ngajar, masih di Dewan Pendidikan waktu itu, dan saya betul-betul merintis dari nol di situ. Dan hari ini terus bertransformasi dan terus mendapatkan penguatan ketika saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Itu kurang lebih ide-ide saya tentang pendidikan itu saya tumpulkan di situ. Jadi menjadi sekolah model, itu sekolah ekologi namanya, menjadi sekolah yang kita harapkan bisa menjadi miniatur sekolah negeri yang bisa diteruskan ke sekolah-sekolah yang lain. Sekolah yang mengangkat 3 core value, kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Kita ingin menumbuhkan kesadaran lingkungan pada anak-anak di situ, kesadaran sosial dan kesadaran spiritual. Pendidikan karakter menjadi orientasi kebijakan di situ. Kita punya 5 program tadi, semuanya juga diterapkan di situ. Dan kalau fokus Bapak waktu itu adalah ke pendidikan anti korupsinya, sekolah tersebut juga di SMP-nya. Ini kalau kepala SD-nya ini ya, kepala SD-nya itu penyuluh pendidikan anti korupsi di KPK. Kita ada berapa Bu semuanya Bu? 2. Sekabupaten? Sekarang sudah bertambah lebih dari 20. Lebih dari 20. Ada 20 sekabupaten yang tersertifikasi KPK gitu, dari penyuluh. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa belajar di situ, dan Gorontalo juga bisa, karena itu dulu online ya, nggak tahu sekarang. Online ya. Online yang secara langsung. Nanti Bapak bisa juga guru-gurunya ikut, mungkin juga sudah ada dari Gorontalo ya, kita nggak tahu. Kemudian kita memang mendorong segala macam praktek baik di sekolah-sekolah berkenaan dengan pendidikan anti korupsi itu bisa terkoneksi, bisa masuk langsung ke Jaga ID yang dimiliki oleh AKPK. Berbagai macam kebijakan kementerian yang tersimpan di berbagai macam kementerian kita jadikan, kita kemas menjadi pendidikan karakter. Karena baik pendidikan anti korupsi, sekolah ramah anak, apapun itu yang dari pusat itu pada akhirnya adalah bermuara pada
pembentukan akhlak siswa. Dan kita punya kebijakan lokal tadi yang Bapak nanti bisa praktekkan di situ, karena semuanya itu sebenarnya cuman bajunya aja. Kalau nilainya kan universal. Kalau nilai tanggung jawab yaitu ada di 7 pelatihan istimewa, itu ada di pendidikan anti korupsi, ada di sekolah ramah anak gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya cuma nilai yang dikemas-kemas pakai baju koko, baju pangsi gitu. Jadi itu yang saya hormati Pak Kadis Kabupaten Purwakarta, Ibu Sek bersama semua pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman ibu sekalian, alhamdulillah saya bersyukur, kita bersyukur kalau kita bisa bersilaturahmi. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak. Bapak sudah 2 kali menerima kami. Sebetulnya ada langkah yang kami ingin buat ke depan, dan hasil kunjungan kami yang lalu itu terus kita pelajari. Kita ingin mencoba mendokumentasikan secara utuh bagaimana konsep pendidikan anti korupsi di daerah kami. Kami juga tahun lalu itu sudah mengembangkan pendidikan berbasis kearifan lokal. Kita ingin mencoba memadukan 2 konsep ini. Kita sudah baca dokumen yang lalu kita simpan, sangat luar biasa. Saya insya Allah tidak berlebihan, tapi kita mencoba mengelaborasi konsep-konsep itu dan akan kita padukan dengan apa yang sedang kita kembangkan, konsep pendidikan berbasis kearifan lokal. Sebetulnya mohon maaf, saya agak kaget begitu masuk sudah dijamu dengan begini. Sebetulnya kita kesini ingin melapor saja Pak, bahwa tidak enak hati teman-teman saya jalan-jalan di Kabupaten Purwakarta dan tidak melapor ke sini. Jadi kurang etis namanya itu. Jadi karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami. Kami merasa sangat tersanjung, dan mudah-mudahan suatu ketika dokumen kami sudah jadi, kita akan sampaikan ke sini juga hasilnya sebagai hasil dari apa yang kami tiru di daerah ini. Menjadi penting rasanya bahwa ketika kita mengidentifikasi proses perjalanan pendidikan anti korupsi daerah kami itu belum fokus Pak. Kita ingin memfokuskan itu, ingin meniru dokumen yang ada, tetapi kita mencoba menyederhanakan konsep itu. Tentu dari sisi budaya, lingkungan, kita tidak bisa sama dengan Purwakarta. Purwakarta saya lihat sangat unik, dan banyak hal yang mendukung pengembangan karakter di daerah ini. Beda dengan daerah kami. Nah, sehingga itulah teman-teman yang 8 orang ini kita sudah bekali dengan beberapa indikator yang akan didalami untuk kemudian kita akan jadikan dokumen yang simple untuk menerapkan. Karena banyak hal yang bermanfaat, bahwa memang ada dorongan dari KPK, kita diminta belajar di sini Pak. Ketika kita berkunjung ke KPK itu, kita diminta belajar konsepnya di sini. Sehingga itu kunjungan kedua kali ini saya bilang ke teman-teman, ya harus ada alat ukur yang jelas untuk melihat gitu. Nanti kita akan coba dokumentasikan dan kita akan padukan dengan konsep pendidikan berbasis kearifan lokal. Memang ada 2 titik temu di sana, tetapi perlakuan bagaimana membangun nilai anti korupsi itu yang kami rasa masih cukup kurang. Enggak, apa yang dipaparkan tadi itu memang kita udah lihat juga sisi mana yang boleh kita
saya melihat cukup lengkap ya dokumen yang kami terima lalu itu. Mungkin kami tidak selengkap itulah. Kami akan tiru sesuai dengan kondisi daerah kami. Apalagi kalau Pak Kadis menyebut tadi, Ibu menyebut tadi daerah kecil, kalau menggunakan ukuran kami daerah ini bisa 17 kecamatan, kalau kami 9 kecamatan. 1 jam kita mutar udah nyampe. Ya Pak. Tapi masyarakatnya agak heterogen. Semua orang bisa hidup di sana nyaman dan tidak ada. Dan orang-orang di daerah kami di Gorontalo sangat toleran, tidak ada. Kalaupun peristiwa Poso itu jauh dari kami, ke arah baratnya kurang lebih 256 km perbatasan, jauh lagi gitu. Tapi kalau bicara Gorontalo, kita sangat toleran, dan itu yang kita coba kembangkan di pendidikan. Kepala sekolah yang alhamdulillah berkenan hadir, inilah di sekolah kami. Selamat datang Wilujeng Sumping ya. Nah mungkin sedikit kita akan berbagi ya, sebetulnya kalau pengalaman bagaimana menginsersikan atau mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah. Saya yakin di Gorontalo pun sudah melaksanakan, dan sudah juga mungkin banyak best practice dari Bapak Ibu gitu ya. Mungkin karena kebetulan kami di sini juga ada pengalaman yang mungkin bisa kami share ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan juga bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan menyeluruh, termasuk mungkin nanti di Gorontalo gitu ya. Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran UPTD SDN 8 Cisere. Jadi sekolah ini ada 2 di lingkungan ini, ada sekolah SD dan SMP 10. Kebetulan di sini sudah hadir Bapak Kepala Sekolahnya yang mungkin besok Bapak Ibu akan menggali juga best practice di SMP. Selanjutnya. Nah, ini salah satu pantun hasil dari anak kelas 5. Nah, kita mulai dulu dari pantun. Ibu sedang pergi ke makam, malamnya pergi ke Mekah. Jangan memakan uang haram, sungguh itu tidaklah berkah ya. Alhamdulillah ini karya anak-anak. Jadi tadi oleh Ibu Sepdi sudah disampaikan di Dinas Pendidikan itu sempat ada lomba membuat pantun pendidikan anti korupsi. Nah, sekolah kami mengirimkan semua anak, pokoknya semua, tidak dipilih-pilih ya, semua anak mengikuti lomba membuat pantun. Sampai pantunnya ini sudah terkumpul ya lebih dari 100 ya. Yang ini jadi artefak juga bagi sekolah kami. Selanjutnya Pak. Nah, pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2021. Bukan berbicara tentang apa itu korupsi, tetapi anak-anak dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Saya menyimak penjelasannya, saya mendapatkan inspiratif idea, jadi sungguh menginspirasi kami, dan tujuan kami adalah tentunya kami akan mengadaptasi program ini Bu. Nah, tadi dijelaskan bahwa pendidikan anti korupsi atau PAK ini adalah satu kesatuan pendidikan karakter, kemudian ada nilai-nilai karakter yang ditumbuh kembangkan di anak-anak. Di antaranya adalah ada peduli, kemudian ada disiplin, kemudian
sederhana ya, ini yang ingin ditumbuh kembangkan ke anak-anak. Kemudian Bu, saya ingin membawanya ke pembelajaran. Di sekolah itu tentunya kita ketahui bahwa ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama adalah intra, kemudian ko, dan eskul. Nah, ini yang ingin fokus saya tanyakan, bagaimana pola insersinya ini, bagaimana PAK ini diinsersikan ke 3 pembelajaran itu. Tadi saya sudah menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, pendidikan anti korupsi ini setelah saya menyimak dengan baik, diinsersikan ke 3 jenis pelajaran ini. Bisa ke intra, bisa ke ko atau project, bisa juga ke eskul. Nah, bagaimana itu Bu polanya? Tadi juga saya sudah melihat anak-anak yang dilatih untuk menanam, kemudian mengolah hasil perkebunan semacam itu. Nah, ini saya berpikirnya insersinya ke arah project. Nah, kalau ke arah project, maka kita akan berbicara ada mata pelajaran yang sifatnya normatif, ada mata pelajaran yang sifatnya adaptif, dan ada mata pelajaran yang sifatnya produktif, semacam itu. Sebagai contoh, kalau saya berpikirnya misalnya begini, anak-anak tadi yang diminta untuk mengolah hasil tanaman menjadi minuman, katakanlah seperti itu, mata pelajarannya adalah, saya mulai berpikirnya, kalau saya berpikirnya misalnya bahasa Indonesia adalah mata pelajaran normatifnya, TIK adalah mata pelajaran adaptifnya, kemudian produktif misalnya ada mata pelajaran mungkin di sekolah ini berkebun atau semacam apa. Bagaimana menjadi tanah yang subur, anak-anak itu dibimbing untuk membuat media tanam. Jadi anak-anak belajar membuat media semai, anak-anak belajar membuat media tanam, anak-anak belajar membuat pupuk gitu. Jadi sekolah di Purwakarta bukan hanya di sini. Ini ada bukti dari Pak Kabir ya, Pak Kabir sering keliling ke setiap sekolah ya Pak. Yang tadinya sekolah-sekolahnya biasa-biasa saja, mungkin terlihat gersang juga. Untuk sekarang setelah adanya program tatanan di Balai Atikan ini, sekolah-sekolah sudah sama, mulai hijau semua, dan semuanya produktif menghasilkan sayurannya, umbi-umbiannya, sampai menghasilkan produk gitu. Yang mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan nanti pun di Gorontalo, kalau misalnya ini salah satu praktik baik di Purwakarta melalui kegiatan tatanan di Balai Atikan ini juga bisa menghijaukan sekolah-sekolah, tapi bukan artinya tatanan di Balai Atikan itu menghijaukan, tetapi ke penguatan karakternya. Hadiahnya adalah lingkungan sekolah yang hijau, lingkungan sekolah yang asri, lingkungan sekolah yang nyaman untuk anak-anak belajar gitu. Ya sama-sama saja nanti di sini pun sama ya, bukan kalau kebetulan mungkin di sini memang struktur lingkungannya sudah terbentuk seperti ini, tetapi tanaman-tanaman ini juga kan kalau tidak dirawat, tidak dipelihara juga sama ya begitu. Nah, di lingkungan sekolah yang lain pun ada sekolah-sekolah yang memang lingkungannya tidak ada tanah pun bisa menjadi hijau dan asri. Itu ya Pak Kabir ya. Jadi bukan melalui tanah yang subur saja. Tanaman itu bisa tumbuh, bagaimana anak-anak memanfaatkan vertical garden. Dan jadi melalui kegiatan tatanan Balai Atikan ini banyak sekali, bukan hanya ke akhirnya sekolahnya menjadi rindang, anak-anak pintar bercocok tanam, tetapi ke dalam penguatan karakternya. Nah, kemudian setiap fase dalam kurikulum merdeka gitu ya Bu ya. Nah, jadi untuk kurikulum merdeka di sini kan baru fase A dan fase B ya. Fase A kebetulan kelas 1 ini ada ABC, kelas 2 AB, kemudian kelas 4-nya satu kelas ini kebetulan gurunya di Pak Uub. Nah, ini Pak Uub sendiri yang sudah melakukan kegiatan kurikulum merdeka. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka, memasukkan juga, insersikan juga pendidikan anti korupsi dalam kurikulum merdeka. Nah, salah satu tadi kegiatannya adalah melalui tahapan pembelajaran pancaniti katanya ya. Nah, memang itu pancaniti ini tahapan pembelajaran tatanan di Balai Atikan yang diberlakukan di seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta.
ini untuk menyokong juga proses tercapainya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proses bagaimana dia mengerti, kemudian memahami, kemudian membuktikan, kemudian membaktikan dan menjadi satu kesimpulan yang utuh, menjadi ilmu yang memang dia tidak bisa kalau misalnya udah terbukti gitu anak. Jadi membuktikan sendiri anak dan itu menjadi kesimpulan yang tepat gitu. Rencananya kami ke sini untuk magang di SMP 10 dan SD 8 ya. Rencananya kami ingin mengimplementasikan tentang program pendidikan anti korupsi di Purwakarta gitu. Jadi rencananya kita ingin pendidikan anti korupsi yang ada di Purwakarta kita bisa implementasikan di Kota Gorontalo seperti itu. Insya Allah apa yang kita dapatkan dan kita peroleh yang ada di SD 6, SD 8 dan SMP 10 itu tentang program anti korupsi yang ada di Purwakarta semuanya bisa diimplementasikan di Kota Gorontalo, khususnya di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Gorontalo seperti itu.